Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Serapan Rohani STT Palus Jakarta bersama saya Yulce Listiani Koro. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Bapa di surga pada saat ini juga Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan agar setiap firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema yang saya berikan untuk kita renungkan secara bersama-sama yaitu mengampuni, memulihkan kerukunan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apakah kita semua tahu apa arti dari kerukunan? Tentunya kita semua pasti tahu apa itu kerukunan. Kerukunan merupakan suatu keadaan yang tercipta dengan damai, tenang, sejahtera dan bahkan saling menghargai. Nah, apa kuncinya kita untuk mencapai hidup dalam kerukunan? Pada pagi hari ini saya akan membagikan dua kebenaran untuk kita pelajari bersama-sama. Bagaimana caranya agar kita mencapai hidup dalam kerukunan. Kebenaran yang pertama yaitu hidup dalam pengampunan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup dalam pengampunan yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus bisa menerapkan karakteristik atau ciri-ciri sebagai orang Kristen yang dapat mengampuni atau memaafkan, serta mampu untuk menciptakan dan memulihkan relasi yang baik antara satu dengan yang lain. Kebenaran yang kedua yaitu hidup dalam kasih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kasih berarti tidak adanya dendam, tidak adanya keegoisan, saling menghargai pendapat orang lain. Kasih juga merupakan teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya di tengah keberagaman suku, ras, bahasa, bahkan perbedaan status kedudukan, ekonomi, dan lain-lain. Kasih juga merupakan dasar atau petokan dalam menjalani hidup yang rukun. Apabila orang tidak memiliki kasih, maka tidak akan tercipta yang namanya kerukunan dalam hidup bersama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini bagaimana mau mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang Kristen sejati adalah orang yang hidup dalam kasih dan saling menghargai perbedaan. Karena apa? Karena perbedaan itu indah, dan dari perbedaan akan menciptakan yang namanya kesatuan dan kerukunan yang indah bila kita hidup dalam pengampunan dan juga kasih. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.